Nah, jadi di perjalanan kali ini kami temui seorang pesepeda punya sepatu gaya baru. Sepatunya bagus. Ini sangat efektif. Integrated dengan crank, model baru. Kita lihat betisnya, karena integrated gini beliau terlihat sehat. Kalau misalnya nanya, ini sepeda gravel apa bukan? Ya kan orang bisa beropini macam-macam. Ini ada yang jawab gravel, ada yang jawab bukan. Cuman kalau dijawab bukan jangan marah, gitu aja. Hei, tadi saya cross ya, gravel. Jadi emang istilah gravel itu emang jalannya. Jadi terus di awal-awal juga nggak ada peraturan bahwa gravel itu sepedanya itu begini Iya. itu ada. Tapi tadi di perkembangan, kalau kita lihat ya, pabrik itu buat gravel bike itu turunan dari road bike, terus hybrid itu turunan dari mountain bike. Kan berkembang nih sekarang. Jadilah sekarang kebanyakan gravel stangnya drawbar. Nah, gimana tuh Om? Yang keras. Jadi kayak sebenarnya pabrikan, karena sebenarnya peraturannya tidak ada, pabrikan pun sebenarnya kalau kayak Evocorp itu aturan itu banyak banget. Ukuran ban dibatasi, Batai. Terus segala macamnya banyak yang ada diadaptasi. Makanya salah satu pabrikan si BMC yang ngeluarin gravel bike namanya Urs. yang kepanjangan dari unrestricted. Unrestricted apa tuh? Cycle. Unrestricted itu berarti tidak terrestriksi pada peraturan, Bebas gitu ya. bebas. Dan karena memang BMC Urs tadi ya. iya, Terus karena di balap gravel sendiri nggak ada peraturannya juga emang. oke. Nah, terus kembali ke pakem yang sekarang nih. Rame nih gravel bike. Nah, Terus tapi apa? banyak apa namanya, dan memang kalau dari road bike dan MTB sendiri kan memang ada perbedaan ya. Ya, Perbedaan terbesar adalah di handlebar. handlebar dengan drawbar. Handlebar, Flat bar dengan drawbar ya. drawbar dan handlebar. Nah, handlebar, kalau drawbar itu kan lebih panjang ke depan. Ya. Jadi untuk kompensasi handlebar yang panjang ke depan itu biasanya frame-nya lebih pendek. Lebih kecil dari ukuran kita ya. Dari misalnya kita pakai 51 berarti 50 pakainya ya kalau untuk gravel. Biasanya bedanya lebih dari itu sih. Biasanya Oh ya? 4 cm, 5 cm lah. Oh, 52 ke 50 gitu ya. Kalau mungkin kalau zaman dulu, zaman MTB jadul, Ya. itu dekat. Soalnya MTB jadul itu pendek-pendek. Oke. Makanya MTB jadul itu cocok dibuat Gravel. dibuat gravel. Karena frame-nya pendek. Frame-nya pendek. Nah, terus MTB yang baru-baru ini? MTB yang baru-baru bisa downside atau memperpendek stem mungkin ya. Oke. Mungkin masih bisa lah kalau nggak terlalu kegedean lah. Nah, terus tadi kembali ke sepedamu adalah sepeda gravelmu gitu. Nah, itu gimana? Kalau secara peraturan sih ya emang Bebas. benar, bebas. Bebas, nggak ada ini kan? Nggak ada aturan. Masalah efisiensi nih. Jadi contoh gini ya, banyak yang kalau frame dari XC masih oke lah ya. Saudara, terjadi sesuatu. Jadi saudara Citra, ini yang terjadi apa tadi? Cranknya copot. Keren kenapa? Karena Pak Citra ini goesnya kenceng ya, overpower gitu ya. Nggak juga sih. Tadi paling apa? Emang ngencenginnya kurang kencang. Oh gitu. Iya. Mulai masuk lagi melusuk jalur tanah. Dari perkampungan belok. Nah, sampai sini tadi masih banyak warung ya. Jadi kalau kita kehabisan minum, ada warung lah. Ada es kelapa muda juga. Kita masuk ke daerah bambu-bambu dekat Danau Talaga. Bagus tempatnya nih.
Mana Wan? Ke kiri. Kita sudah sampai di Gunung Talaga. Ini dulu batunya ditambang ya? Jadi ini awalnya penambangan. Penambangan batu. Penambangan batu ya kayak tahu deh. Itu batunya dikikis ya? Sepertinya. Jalanan Gunung Talaga. Kita masuk ke dalam. Nanti kita lihat. Bagus tempatnya. Dekat dari Jabon tadi cuma sepenggowesan. Masuk dikit. Nah, sampai kita di Gunung Talaga, ini ada danaunya. Di mana? Di mana, Wan? Macam-macam Pak. Sampai kita. Sekarang kita ke arah Danau Cisawang. Udah dekat. Nanti di Cisawang kita ngobrol lagi dengan Om Citra. Tadi ngobrol tentang gravel. Kita di jembatan Cisadane. Menuju Cisawang. Kita istirahat dulu nanti di Cisawang. Ini jalanannya agak-agak makadam begini ke arah danau. Danau di sebelah kiri. Kiri Sawang ramai banget tempatnya. Depan tuh. Hah? Sering ramai pisan. Aduh, saya pikir siang gini udah sepi. Tapi nggak apa-apa lah. Aura nih mama kita nih. Ketemu lagi ini dengan Om Citra, tadi habis goes. Sekarang kita di Danau Cisawang. Rame banget. Lanjut ya, segmen tentang gravel. Jadi Om Citra, ini kan banyak orang nanya nih di grup. Ya. Om, sepeda saya udah jadi sepeda gravel belum? Padahal ya MTB diubah jadi gravel. Terus Om, sepedanya udah gravel belum? Mungkin dia sepeda all mountain, karena all mountain juga ada yang hardtail kan, Kameleon misalnya. Itu udah gravel belum? Nah, gimana Om Citra? Ya, di sesi sebelumnya kan udah dibilang ya kalau misalnya asal mulanya gravel itu emang awalnya itu dari emang jalannya gravel, terus kemudian sepedanya bebas. Cuman kesini kan ada pergeseran arti. Ya sekarang kayak itu aja, sepeda road bike, sepeda aspal. Jadi sekarang kalau pakai MTB di aspal itu jadi road bike apa bukan? Bisa jadi bilang road bike. Kalau yakin road bike ya udah road bike aja. Cuman kan nggak seefisien kalau pakai road bike yang memang dedicated buat road bike, banyak kecil, posisinya aero. Jadi gravel juga gitu sih, untuk karena yang lebih efisien adalah ada kriteria-kriteria tertentu ya, dan nyaman untuk digunakan di kriteria tersebut, ya itulah yang gravel. Jadi peregistraan nilainya artinya sekarang jadi seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kembali lagi ke pertanyaan, sepeda saya gravel apa bukan, ya sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Orang pabrikan Specialized aja ngeluarin gravel tapi flat bar, bingung kan? Walaupun itu flat bar nggak pernah menang di Verticanza misalnya. Jadi kalau misalnya yakin sepedanya gravel, ya udah yakin aja di sendiri gravel. Kalau misalnya nanya ini sepeda gravel apa bukan, ya kan orang bisa beropini macam-macam. Ini ada yang jawab gravel, ada yang jawab bukan. Cuman kalau dijawab bukan jangan marah, gitu aja. Karena dia sepeda ubahan ya. Sepeda ubahan. Misalnya ada sepeda downhill, Ya, saya kasih drop bar terus main di aspal. Itu jadi road bike nggak sepedanya, berubah nggak tuh? ya itu dia. Balik ke masing-masing. Kalau yakin mah ya udahlah. Walaupun downhill saya kasih drop bar. Tapi kalau udah nanya, Cuman ini- kan fungsinya tidak seefisien kalau seperti downhill yang benar-benar downhill gitu kan. Oh, Fungsinya nggak akan maksimal gitu. terus kan ada yang bilang nih, ini sepeda saya udah sepeda gravel belum? Pakai aja di jalur gravel. Nah, berarti Ya. kan kalau saya pahami, saya punya sepeda cross country, saya pakai di Sebex, berarti udah jadi sepeda downhill dong. Ya kayak mirip-mirip kayak gitulah. Jadi Ya, itu sepedanya berubah nggak sebetulnya jadi sepeda downhill? sepedanya sih nggak berubah, cuman ya Pakai di track downhill. Berarti tetap sepeda XC dong. tetap sepeda X. Oke, berarti sekarang kalau ada yang gravel yang beneran tuh kayak apa sih? Sepeda gravel ya Sesuai pabrik? seperti apa yang ya sekarang, kalau sekarang sih industri driven ya. Sekarang ada XC aja udah macam-macam ya.
ada down country, ada apalagi tuh satu namanya. Walaupun kalau dulu namanya sama-sama XC, sekarang XC aja udah macem-macem. Oh. Ada yang XC yang lebih spesifik ke turunan gitu, ya sama aja lah. Jadi terserah aja ya. Ya terserah. Tapi jangan, masing-masing. tapi jangan marah dong. Ya jangan marah. Kalau ditanya gravel bukan, terus jawab bukan, itu MTB dirubah, ya jangan marah juga ya. Ya. Oke. Ya kalau asalnya sendirinya nyaman itu Bebas. Bebas aja sih. Mau flat bar, mau drop bar gitu. Iya. Habis ini kita lanjut pulang lagi Om Citra ya. Ya, Pulang boleh. aja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Di depan saya nih ada sepeda Polygon Haze. Polygon Haze. Dia ada travelnya berapa nih Om Cit? Ini 80 kayaknya. Mau nyampe terus 80, 40 kali. Enggak. Hah? Ya pokoknya travelnya pendek. Pendek. Ya. Ban 700 kali 40 nih WTB Nano. Seperti ini. Ini sepeda gravel bukan? Ini Haze. Ada lagi nih. Ini sepeda Kona. Kayak begini. Flat bar. Keren. Rigid. Nggak pakai drawbar. Masih ban ini ban 26 sepeda klasik nih. Jarang yang punya. Sepeda gravel bukan jadinya tuh? Ya balik kayak tadi sih. Jadi kalau apa namanya? Misalnya balik ke sini ya, yang Polygon Haze. Ya. Ini ada forknya. Ya. Dulu ada namanya Cannondale Slate. Ah. Cannondale Slate itu dia pakai fork juga, fork depan, Cannondale-nya lefty, tapi pakai drop bar. Ya. Habis itu sama si Ted King dia pakai aerobar juga. Nah, dia menang juara 1 dari Tikanza. Pakai itu. Jadi dia ada shock depannya, belakangnya rigid. Belakangnya rigid tapi drawbar. Pakai drawbar. Jadi kalau cuman basicnya itu dia emang dari ground up sama Cannondale itu dibuat untuk pakai drop bar. Oke. Jadi dia pakai stem yang panjang, biar pakai untuk stem yang panjang. Top tube-nya ini biasanya kalau MTB sama road bike itu ada beda selisih sekitar 5 cm. Oh lebih kecil ya? Lebih kecil. Jadi mungkin kalau geometrinya itu dipotong segini lah. Tarik. Kalau geometrinya buat drop bar itu ditarik segini. Jadi supaya dia bisa turunin. Jadi biar bisa dia stem pakai stem agak panjangan. Oke. Walaupun ada sih sekarang apa namanya sepeda gravel yang stemnya pendek kayak apa namanya yang bikin Ibis tuh, Ibis Hagar. Oh iya. Itu juga ada. Ya sebenarnya sih bebas aja sih. Jadi ini gravel bukan? Ini kalau Specialized ini tinggal pakai rigid, Specialized bisa nyebut Gravel. Kalau nggak pakai rigid? Iya, tapi bisa jadi kan bebas orang aja. Bebas ya? Orang pabrikan Iya, aja iya. bebas. Sebenarnya Polygon sendiri sepeda ini bilangnya sepeda apa ya? Sepeda hybrid. Polygon bilang hybrid. Tapi kalau dipakai di track gravel jadi gravel nggak? Nah, Tetap hybrid apa jadi sepeda gravel? suka-suka orangnya. Nggak, jenisnya kan hybrid nih. Iya. Saya pakai di track gravel. Berubah jenis nggak? Nah, suka-suka pabrikannya juga. Pabriknya bilang hybrid. Nah, terus Berubah ada- nggak jadi sepeda misalnya gravel? orangnya juga itu. Oh, orang si Specialized aja. Nah, si Polygon Haze ini ada versinya juga yang versi rigid fork depannya juga ada. Ada ya? Ada. Tapi Jadi dia kalau misalnya- pabrikan bilangnya sepeda apa? Kalau si Polygon bilang ini adalah sepeda hybrid. Cuman Specialized ngeluarin Gravel yang seperti flat bar. Gravel yang flat bar, dia nyebutnya gravel. Oh. Bingung kan? Ya. Ya emang itu. Tapi kalau topik yang- hybrid ini saya pakai di track DH jadi sepeda DH nggak? kalau itu agak maksa sih ya. Masa ya? Soalnya kalau itu bisa abu-abu lah. Kalau itu kalau ini pakai track DH jadi sepeda DH itu agak maksa. Agak abu ya. Agak. Oke, saya yang ini gravel bukan nih? Ini zaman dulu ada yang namanya itu aduh saya lupa lagi namanya siapa ya. Yang dia pakai balap XC. Ini dulu di Gary zamannya- Fisher? bukan Gary Fisher. Gary Fisher kan? Oke, iya model- benar Gary Fisher. Gary Fisher kan? Gary Fisher dia suatu saat dia pakai drop bar Ya. balap XC. Nah, itu kan bisa disebut juga kan jadi sepeda. Kalau zaman sekarang kan banyak ya sepeda klasik dibikin drop bar jadi sepeda Retro mountain bike. retro mountain bike. Kemudian bisa dibikin ya ini fleksibel sih. Jadi menurut orang-orang yang lihat ini sepeda gravel itu apa? Tulis di komen di bawah ya. Nah,
Bebas ya, tulis Apakah komen. perlu ada kriteria tertentu? Gimana ulangin pertanyaannya? Jadi kalau jadi pertanyaan yang itu sih apa namanya? Ini topik yang menarik. Ya. Jadi kalau misalnya ada kriteria tertentu di sepeda gravel itu seperti apa? Ya. Ya nanti bisa itu sih bisa apa? Bisa Diskusi ya. bisa buat bahan diskusi sih. Oke. Sedangkan di aturannya di race gravel sendiri itu nggak ada sama sekali Ada. aturan sepeda itu. Tapi pabrik keluarin spesifikasi gravel, hybrid, road bike. Iya betul. Jadi sepeda gravelmu tuh seperti apa, spesifikasinya apa, definisinya ya. Iya. Tulis di komen di bawah ya. Ya. Thank Ya you, Om Cid. walaupun kalau misalnya race walaupun tidak ada spesifikasi, cuman kalau pakai race gravel pakai sepeda DH misalnya ya, Aha. kan nggak mungkin menang kan? Tapi boleh kan? Boleh nggak ada aturan. Oke. Cuman kompetitif apa enggak? Ya Nah. kayak balik kayak road bike tadi lah. Oke. Road bike juga sepeda MTB dipakai di aspal juga bisa. Cuman kan nggak akan sekencang sepeda road bike. Oke, thank you Om Cid. Nah. Komen di bawah ya. Di depan ada tanjakan arah pulang, tapi ditutup kayu nih. Entah kenapa nih. Ini nanjak. Gradien kelihatannya sih 3%. Lumayan. Tanjakan tanah. Di depan ada gravel. Ada 15%. Gradien 15%. Ya. Ditutup ya. Setelah tanjakan tadi katanya ya di depan datar. Nggak tahu seberapa betul nih omongannya. Tunggu depan ya, jauh. Anjir, gila, ampun. Kita sampai di dekat Puspitek, jalan raya di perbatasan Kota Tangerang Selatan. Aduh, nih. Sampai sini kita, Gapura batas Tangerang Selatan. Akhirnya sampai juga.